luar biasa. Harga beras dunia turun berkat Indonesia. Kebijakan Indonesia mempengaruhi harga beras dunia. Kepala Bappenas, Arief Prasetyo Adi, menyebut kebijakan stop impor beras menurunkan harga beras global. Harga beras dari beberapa negara turun signifikan. Kini, harga mendekati $400 Amerika Serikat per metrik ton. Petani Indonesia diuntungkan. Harga beras lokal disesuaikan lebih baik. Indeks nilai tukar petani pangan meningkat, mencerminkan kesejahteraan petani. Menteri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian. Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton beras. Pemerintah daerah diminta menjaga lahan sawah agar tidak beralih fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal. Kali ini kita akan membahas mengenai beras ya di harga petani dan bagaimana petani bisa menikmati kesejahteraan untuk hidup mereka dari hasil pertaniannya. Nah, informasi ini yang Pade dapat dan sudah Pade coba hitung-hitung ya. Untuk perbandingan saja bahwa beras di Indonesia untuk bulan Januari 2025 ini di harga petani itu adalah 6.500 per kilogram. Sementara di Malaysia beras itu berharga 4.550 per kilogram. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan ya dari harga beras di petani atau di tangan petani. Nah, jelas ini ya menunjukkan bahwa kesejahteraan ada di pihak petani di Indonesia. Sementara di Malaysia justru petani sekarang sedang teriak dan menjerit. Yuk kita saksikan videonya. Semalam kecoh di media sosial berkenaan demonstrasi yang dibuat oleh para petani yang mengusahakan bendang di sekitar Sungai Bakau bertujuan untuk menyuarakan rintihan dan tuntutan pesawah kepada kerajaan. Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah menyelar cadangan penurunan harga padi kepada 1,300 per metrik ton. Keputusan yang dibuat tanpa mendengar suara pesawah yang menanggung beban sebenar kos pengeluaran. Pengerusi pesawah Abdul Rashid Yub menegaskan bahawa harga 1,300 bukan sahaja lapuk tetapi menindas pesawah yang terpaksa menanggung kos bahaja, sewa tanah dan operasi yang terus meningkat selepas penghapusan subsidi diesel. Sebentar. Di sini petaninya ada sewa tanah ya. Jadi tanah itu milik siapa ya? Apakah bukan milik petani itu sendiri? Ini cukup membingungkan ini. Coba teman-teman ada nggak yang punya informasinya? Tulis di kolom komentar ya. Pesawah menuntut agar kerajaan campur tangan segera dan menetapkan dasar harga padi yang adil dan menegaskan agar perbincangan masa depan perlu melibatkan wakil pesawah, bukan hanya penilang yang mengejar keuntungan. Beliau menegaskan bahawa jika harga padi kekal RM1,300, harga anak benih perlu diturunkan kepada RM45 sekantong bagi meringankan beban pesawah. Pesawah menyeru agar semakan semula harga minimum dilakukan dengan kebajikan pesawah menjadi keutamaan dalam setiap keputusan yang diambil. Keputusan seperti itu hanya memiskinkan mereka yang sudah terhimpit. Nah ini jadi mereka demo ya karena harga berasnya per tonnya itu cuma Rp1.300 ya. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 4 juta lebih. Sementara di Indonesia per tonnya itu adalah 6.500.000. Jadi jauh lebih tinggi harga gabah di Indonesia ya. Sehingga petani di Indonesia itu bisa lebih makmur, lebih sejahtera. Oke. Hampir 200 pesawat di Tanjung Pian dan Parit Bunta Perak berkumpul bagi mengadakan demonstrasi aman membantah penurunan harga belian padi yang ditetapkan kepada RM1,300 per tan. Penurunan harga itu disifatkan mereka sebagai tidak masuk akal selain mendesak kerajaan campur tangan agar harga belian padi musim ini dinaikkan kepada RM1,800 per tan. Kami ni buat bendang macam tadilah dengar dia kata berhutang. Bila berhutang nak bayar hutang tak tahu kata padi pun tak lepas. Padi beli RM1,300. Tak masuk pemotongan lagi.
Pemotong kata 20%. 1 tan tinggal lagi 800 kilo. 800 kilo itulah nak bayar duit mesin. 800 kilo itulah nak bayar duit traktor. 800 kilo itulah nak bayar duit benih. 800 kilo itulah nak makan. Kalau hitung panjang kami petani ni masuk dalam golongan asnaf. Harga 1,300 ni macam Haji Wan kata tadi, memang tak logik akal. Upah padi dah habis 1,300, upah Okey. mesin tak turun, upah traktor tak turun, padi benih tak turun harga. Lagi naik macam mana kami nak buat kerja? Dengan serangan tikus, habis. Lepas kita boleh mencapai tahap 1,700. Bila 1,700 kita ada balance. Kalau 1,300, kos bersawah sekarang ni lebih 1 hektar lebih kurang 5,000. Kalau kita buat sawah 1 hektar dapat 6 tan, bermakna petani sebulan lebih kurang RM500. Sedangkan B40 kerajaan menyasarkan 1,500 dan 2025 PMX kata akan dinaikkan kepada 1,700. Bagaimana kami pejuang industri padi untuk 30 juta rakyat Malaysia? Takkan kami 50,000 orang pesawah yang berdaftar tidak dipandang? Tuntutan utama demonstrasi ini adalah agar kerajaan mengkaji semula harga minimum padi dan menetapkan harga yang adil dan berpatutan, iaitu 1,800 per metrik tan. Ya, jadi teman-teman, petani di Malaysia ini yang di negeri Perak ya, ini sampai demo ya mengenai harga gabah itu yang sangat murah menurut mereka ya. Nah, ini hampir terjadi untuk 200 petani di Tanjung Piandang, Parit Buntar, Perak yang berkumpul untuk menyuarakan keresahan mereka. Harga belian padi yang ditetapkan sebesar Rp1.300 per ton dianggap itu tidak masuk akal. Ini artinya seperti hitung-hitungan padi, berarti harga untuk 1 kilonya itu adalah sebesar 4.550 ya per kilo padi ya ataupun gabah. Nah, mereka ini menuntut agar pemerintah segera bertindak dan menaikkan harga belian gabah menjadi Rp1.800 per tonnya. Nah, demonstrasi yang berlangsung secara damai ini menggambarkan kekecewaan mendalam para petani terhadap penurunan harga padi. Menurut laporan dari Sinar Harian, para pesawah ataupun petani menyatakan bahwa dengan harga pembelian Rp1.300 per ton, mereka tidak dapat menutupi biaya produksi, apalagi untuk memperoleh keuntungannya. Nah, para petani juga menyebutkan bahwa tingginya biaya pupuk dan solar semakin memperburuk kondisi mereka. Ya, karena untuk solar subsidinya kalau tidak salah sudah dihilangkan. Dan banyak di antara mereka yang khawatir tidak bisa melanjutkan usaha pertanian jika harga ini terus diberlakukan. Nah, keresahan para petani ini juga itu menjadi topik yang hangat ya di media sosial. Salah satunya adalah pengguna Twitter menuliskan bahwa harga petani ataupun gabah sebesar Rp1.300 ini bagaimana para petani bisa hidup dengan harga seperti itu. Nah, pemerintah harus mengambil suatu tindakan yang tegas. Nah, hal-hal seperti ini akan mempengaruhi juga harga dari beras yang dijual di kedai-kedai ataupun di warung-warung. Tetapi pada faktanya, beras-beras yang dijual di kedai-kedai atau di warung-warung justru harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga dari petani. Dan beras ataupun beras petani ini yang di kedai itu justru sangat langka. Yang ada adalah beras impor. Dan informasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan bahwa beras petani itu dicampur dengan beras impor di tempat pabrik beras, kemudian dijual dengan harga beras impor. Jadi bukannya tidak ada beras petani tersebut ya, ada beras petani, hanya dicampur dengan beras impor di pabrik, kemudian dijual dengan harga impor, dengan merek impor di kedai-kedai ataupun di warung-warung.
Nah, inilah yang terjadi sesungguhnya. Di sini jelas sekali bahwa pihak petani sangat dirugikan dengan kondisi seperti ini. Nah, berbanding terbalik dengan Indonesia, saat ini para petani Indonesia dan untuk kedepannya ini cukup sejahtera karena minimal harga beras per kilonya adalah 6.500 ya. Itu harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan bisa saja di bulan-bulan berikutnya ini harganya bisa mencapai 7.800 per kilogramnya. Ini otomatis ya, ini harga gabah bukan harga beras ya di level petani. Nah, kalau seperti ini petani kita akan menjadi lebih sejahtera lagi dan yang menjadi satu keberuntungan buat kita juga ternyata Indonesia sudah berperan di dalam menentukan harga beras di dunia. Ini terbukti dengan adanya kita tidak lagi mengimpor beras, maka harga beras di dunia turun secara drastis. Ini menunjukkan bahwa peran Indonesia untuk mempengaruhi harga beras di dunia sangat signifikan. Oke teman-teman, informasinya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.